Ini adalah buku fiksi pertama yang aku review di sini. Judulnya Lelaki-lelaki Tanpa Perempuan. Awalnya aku penasaran kenapa disebut sebagai lelaki-lelaki tanpa perempuan. Aku kira ya seperti yang sudah disebutkan, cerita para lelaki yang tanpa perempuan. Tapi ternyata aku salah. Justru cerita di dalam buku yang ditulis oleh Haruki Murakami ini bertentangan dengan judulnya. Para lelaki di cerita ini malah memiliki perempuannya masing-masing. Lalu, kenapa mereka disebut sebagai lelaki-lelaki tanpa perempuan? Ini adalah interpretasiku pribadi setelah menyelesaikan bukunya. Tapi, sebelum menyampaikan point of view dari diriku sendiri, aku mau menceritakan sedikit tentang isi bukunya. Di dalam buku ini, ada beberapa cerita pendek yang kebanyakan tidak berhubungan satu sama lain. Kira-kira kalau tidak salah ingat, ada 7 cerita. Bisa dibilang, novel ini diperuntukkan untuk para pembaca yang berusia di atas 17 tahun. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dipaparkan secara eksplisit mengenai hubungan intim dan semacamnya. Tapi tidak terlalu banyak kok. Novel ini menceritakan kisah percintaan antara laki-laki dan wanita. Sejauh yang aku ingat, semua ceritanya memang mengenai konsep cinta antara orang dewasa. Membaca kisah pertamanya saja sudah membuat aku tertarik dan tercengang. Jadi ingin terus membaca sampai halaman terakhir dan memecahkan teka-teki kenapa buku ini berjudul Lelaki-lelaki Tanpa Perempuan. Semakin mendekati halaman terakhir, aku semakin paham apa yang buku ini maksud dengan judulnya. Walaupun para lelaki di novel ini memiliki wanitanya masing-masing, tapi mereka tidak bahagia dengan wanitanya. Kebanyakan karena dihianati, diselingkuhi, bahkan ada cerita di mana mereka adalah sepasang suami istri dan istrinya berselingkuh dengan banyak pria. Tapi yang bikin mencengangkan adalah si suami pura-pura tidak mengetahui hal itu dan tetap mencintai sang istri. Kedengarannya sangat bodoh, bukan? Aku tidak mau berkata lebih lanjut dan akhirnya memberi spoiler. Biar kalian baca sendiri, pasti kalian akan terheran-heran sama seperti aku. Pada intinya, semua lelaki di cerita ini aku anggap tidak bahagia. Tapi aku jadi teringat ada satu tokoh perempuan yang masih remaja, dia dan kegilaannya terhadap laki-laki yang jadi dambaan hatinya. Aku masih tidak habis pikir dengan ceritanya. Rela membolos dan menerobos ke rumah laki-laki yang disukainya, kemudian mengambil baju kotornya hanya karena ingin mencium bau keringat si laki-laki. Sebagai perempuan normal yang tidak pernah sama sekali kepikiran perbuatan seperti itu, aku tidak bisa relate dan pasti menganggapnya sangat aneh. Bahkan aku menganggapnya memiliki kelainan. Meskipun ini cerita fiksi, kok bisa-bisanya terpikir kejadian seperti itu? Penulis itu imajinasinya luar biasa ya. Well, kembali lagi ke pembahasan kenapa buku ini dinamakan Lelaki-lelaki Tanpa Perempuan. Menurut point of view aku, diberi judul Lelaki-lelaki Tanpa Perempuan karena novel ini menceritakan para lelaki yang memiliki wanita, namun tidak sepenuhnya memiliki wanita tersebut. Ya, bisa dikatakan memiliki raga, tapi tidak dengan jiwanya.
Bukankah kalau begitu rasanya kosong? Mungkin pada awalnya mereka saling mencintai, tapi pada akhirnya salah satu dari mereka berani mengkhianati. Yang sudah pasti adalah si pihak perempuan. Memang ada hal lain selain pengkhianatan sih, tapi kok cerita yang membekas itu para istri malah selingkuh. Terus apa yang aku pelajari dari novel ini? Sebetulnya kalau dilihat dari moral value, tentunya banyak norma yang sangat bertentangan dengan kepercayaan yang aku yakini. Seperti berhubungan intim sebelum nikah, berbagi pasangan, selingkuh, dan semacamnya. Tapi aku kira ada hal yang bisa aku pelajari dari novel ini, bahwa setiap orang akan memiliki respon yang berbeda terhadap suatu masalah. Makanya walaupun aku menyukai novel ini, aku tidak setuju dengan sikap beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Aku memiliki keyakinanku sendiri, begitu juga dengan kalian. Aku tidak harus memperlakukan sebuah masalah sama seperti para tokoh dalam buku karya Haruki Murakami ini. Aku selalu punya pilihan dan aku harus menjalani pilihanku dengan penuh tanggung jawab. Sekian review buku kali ini, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next video. Bye.